ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa id, dan ingatlah, id disini dzaraf, ya, dimana ia berfungsi sebagai dzaraf. Di sana ada perkataan yang mahdhuf, yang tidak disebutkan, yaitu takdirnya wadhkur, dan ingatlah. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kepala kalian itu gunung Tur. Sambil dikatakan kepada mereka, orang-orang ahli kitab, khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, ambil apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan kuat, ambil ia dengan kuat, dan dengarlah. Qalu, tapi orang-orang Yahudi itu berkata apa, Pak? Sami'na, kami mendengar, wa asayna, tapi kami memaksiati. Ini merupakan sifat orang Yahudi. Orang Yahudi itu sami'na wa asayna, ya. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, dan hati mereka itu ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, dijadikan condong kepada patung sapi yang terbuat dari emas itu, yang mereka pelajari dari si Samiri, yang kemudian bisa mengeluarkan suara. Kemudian mereka sembah sapi itu. Bikufrihim, disebabkan oleh kekafiran mereka. Artinya kecondongan mereka kepada sapi yang disembah itu disebabkan oleh kekafiran mereka. Ya. Ini menunjukkan akan adanya sabab musabab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan suatu kaum pasti karena ada apa? Sebabnya. Tidak mungkin tanpa sebab. Iya. Maka Allah berfirman, qul, katakan kepada mereka, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Buruk sekali yang diperintahkan oleh iman kalian yang seperti itu, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita ambil beberapa faidah dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Anna Allah Ta'ala akhadha al-mitsaq ala bani Israil bil iman. Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel agar mereka mau beriman. Iya. Tapi subhanallah, Pak, yang mengerikannya, mereka diambil perjanjian itu sampai diangkat di atas kepala mereka Bukit Tur. Kok bisa? Karena apa? Karena Bani Israel kita sendiri sudah tahu, Pak, ya.
Sudah kita ceritakan dari ayat-ayat yang sangat banyak dalam surat Al-Baqarah ini ya. Bagaimana penentangan mereka, bagaimana inad mereka, bagaimana laimnya mereka, tidak tahu terima kasih, sudah dikasih berbagai macam kenikmatan, tetap saja berbuat maksiat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Banu Israel ya agar mau beriman. Tapi sayang, Banu Israel ternyata keimanannya bukan karena sukarela. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan faedah yang kedua, anna Bani Israel ma'amanu illa an kurhid li'annahum lam yu'minu illa hina rufi'a fawqahum at-tur. Ya, kata beliau, orang-orang Banu Israel itu tidak beriman kecuali karena terpaksa saja. Ya, karena mereka tidak beriman sampai diangkat kepada mereka bukit Tur. Kalau mereka tidak mau mengambil perjanjian dan tidak mau menerimanya, Allah timpakan kepada mereka. Akhirnya mereka mengucapkan iman dengan keterpaksaan. Masya Allah. Iya. Wa minha bayanu qudratillah azza wa jalla. Ayat ini juga menunjukkan penjelasan tentang bagaimana kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengangkat ya gunung Tur, dan yang melakukannya malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat ini ya, mampu mengangkat gunung. Maka itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab yang lebih dahsyat dari itu. Wa minha, faidah yang keempat, anna amral kaun kullahu biyadillah, bahwa alam semesta ini Pak, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Allah mudah untuk menghancurkan, untuk menciptakan. Ya, cukup Allah mengatakan kun, dah selesai. Jadi, wa minha wujubu talaqqi syari'atillah bil quwwah dunal kasal wal futur. Di antara faedah ayat ini kata beliau, wajibnya mengambil syariat Allah ini dengan kuat, bukan dengan lemah, bukan dengan malas, bukan dengan sebagai sampingan saja. Kita wajib, akhi, mengambil semua perintah-perintah Allah, perintah untuk sholat, zakat, puasa, haji, kita lakukan dengan kuat. Ya. Demikian pula larangan-larangan kita tinggalkan dengan kuat. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa Taurat itu dengan kuat. Maka ini juga khitab untuk kita kaum muslimin agar mengambil Al-Quran dengan kuat, akhi. Pegang kuat-kuat Al-Quran ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya'addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit ia dengan gigi geraham, kata Rasulullah SAW. Iya. Jangan kita lemah ya akhi. Banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang lemah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Malas-malasan, seenaknya, melecehkan. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Wa minha, faidah yang keenam, bayan utuwi Bani Israel. Penjelasan bagaimana Bani Israel yang sifatnya itu suka durhaka. Bayangkan orang-orang Bani Israel itu mengatakan apa? Qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami maksiat. Ya. Ini jelas ya akhi, menunjukkan betapa mereka itu memang jiwanya mereka itu jiwa pendurhaka. Ya, adapun orang yang beriman disuruh untuk mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami apa? Taat.
Wa minha, faidah selanjutnya, anna sam'a naw'an, bahwa mendengar itu ada dua macam. Kata-kata mendengar dalam Al-Quran itu ada dua makna. Yang pertama, sam'u ijabatin, mendengar dalam artian menyahut panggilan, menerima panggilan. Ya. Yang kedua, wasam'u idrakin, mendengar dalam artian memahami. Mendengar dalam artian apa? Memahami. Ya. Contoh yang pertama, sam'u ijabah, mendengar untuk diijabah, yaitu firman Allah, khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian berupa syariat itu dengan kuat dan dengarlah. Artinya sahutlah, jawablah, ya, laksanakanlah. Itu namanya mendengar istijabah, Pak. Adapun contoh yang kedua, sam'u idrak, mendengar dalam artian paham, yaitu sami'na wa asayna. Kami mendengar, artinya kami paham. Ya, kami mendengar dengan paham bahwasanya ini enggak boleh, tapi maaf, kami memaksiati. Itu namanya mendengar, ya, yang mempunyai makna apa? Faham. Wa minha, faedah yang ke-8. Annal mu'mina haqqan la ya'muruhu imanuhu bil ma'asi. Bahwa orang yang berimannya benar-benar beriman, enggak mungkin keimanannya itu menyuruh mereka untuk berbuat maksiat, enggak mungkin. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Katakan, jelek sekali yang diperintahkan oleh iman kalian itu. Ya. Jika kalian orang-orang yang beriman, artinya ketika Banu Israel mengatakan kami mendengar tapi kami berbuat maksiat. Kalau begitu, jelek sekali yang diperintahkan oleh keyakinan kalian itu, yang seperti itu. Ya. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa orang yang benar-benar beriman gak mungkin seperti itu. Orang yang beriman pasti siap taat kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, siap untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Faedah selanjutnya, saudaraku, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, meminha anna syarr la yusniduhu Allah Ta'ala ila nafsih. Faedah ayat ini, bahwa keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Keburukan itu tidak boleh apa? Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, Bapak, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu ya Allah laisa ilaik, tidak dinisbatkan kepada engkau. Saya mau tanya sama antum, yang menciptakan keburukan siapa? Hah? Yang menciptakan keburukan siapa? Kok pada diam? Yang menciptakan keburukan Allah, sahih, ya kan? Kalau antum bilang Allah tidak menciptakan keburukan, antum berarti qadariyah. Yang Rasulullah mengatakan qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Karena orang qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan dan tidak mentakdirkan keburukan. Jadi siapa yang menciptakan keburukan? Makhluk, kata mereka. Apa bedanya dengan orang qadariyah yang mengatakan bahwa yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan? Iya.
Allah tidak dinisbatkan kepadanya keberbuatan buruk. Padahal Allah yang menciptakan perbuatan buruk. Betul. Allah menciptakan perbuatan buruk. Tapi yang berbuat buruk siapa? Allah. Allah berbuat buruk? Tidak. Yang berbuat buruk siapa? Manusia, makhluk, manusia dan jin. Yang melakukan perbuatan buruk secara hakiki ya dia manusia. Maka dari itu akal Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menisbatkan perbuatan buruk itu kepada dirinya. Tapi kepada siapa? Makhluk. Kenapa? Karena makhluk yang melakukan keburukan. Makanya Allah mengatakan di situ, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa ushribu ini bentuknya apa, Pak? Kalau dalam bahasa Arab ini namanya fi'il madhi lil majhul. Ya. Wa ushribu fi qulubihimul ijla. Yang artinya ya, dimasukkan dalam hati mereka cinta kepada patung tersebut. Allah tidak mengatakan dan Allah memasukkan, tidak. Tapi Allah mengatakan dan dimasukkan ke hati mereka. Allah tidak menyebutkan siapa pelakunya. Paham tidak, Pak? Karena memang keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contohnya lagi dalam surat Al-Jin. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami, kata para jin, kami tidak tahu. Asyarrun urida, apakah keburukan yang diinginkan untuk orang yang ada di muka bumi ini? Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menginginkan untuk mereka kebaikan. Tuh lihat, ketika keburukan Allah mengatakan apa? Diinginkan. Allah tidak mengatakan Allah menginginkan, tapi diinginkan untuk mereka keburukan. Tapi untuk kebaikan Allah mengatakan apa? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Allah sebutkan fa'ilnya, yaitu Rabb. Atau Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Itu menunjukkan memang keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka dari itu kalau ada orang yang berbuat maksiat, tidak boleh dia berkata ini sudah takdir Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena bukankah Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk meninggalkan maksiat? Mampu? Mampu. Apakah dia ketika berbuat maksiat itu dipaksa oleh Allah? Tidak. Siapa yang maksa? Dia punya kemampuan untuk meninggalkan, dia punya keinginan, dia punya kehendak, tapi kemudian tetap dilakukan. Berarti yang salah siapa? Ya manusia dong. Allah tidak boleh tidak disalahkan dan tidak dinisbatkan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula keburukan. Ya. Min fawaidil ayat, faidah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, anna Allah Ta'ala qad yabtalil 'abda fayamla'u qalbahu hubban lima yakrahuhu Allah azza wa jalla. Allah terkadang menguji hamba di mana hatinya dipenuhi cinta kepada apa yang Allah tidak sukai. Aduh, ini ujian banget, Pak. Kalau hati seseorang itu sudah menyukai sesuatu yang dibenci Allah, itu ujian banget. Misalnya antum lagi, para pemuda nih ya, lagi jatuh cintrong. Iya. Jadi jatuh cinta memang betul sifat laki-laki dan sifat wanita, tapi masalahnya ini belum nikah. Ujian tidak, Pak? Ujian. Apakah kita ini mau
istiqomah di atas din, atau kita terseret oleh perasaan, ya gejolak cinta kita, ya ujian. Makanya orang-orang Banu Israel itu Pak, dijadikan hati mereka cinta kepada patung tersebut Pak. Ya. Ini kan musibah banget, dan ini musibah yang paling besar. Seseorang itu dijadikan hatinya cinta kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh musibah yang paling besar ini Pak. Dan ini yang Rasulullah berlindung darinya. Rasulullah berlindung dalam satu ayat, dalam satu hadis, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Musibah menimpa agama itu maksudnya bagaimana? Yaitu diantaranya hati kita kok jadi condong kepada apa? Kemaksiatan. Hati kita kok malah mencintai maksiat gitu Pak. Mau taat malas banget, tapi mau maksiat, wah semangat rasanya. Ini berarti orang ditimpa musibah dalam agamanya Pak. Dan musibah yang menimpa agama lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia. Kalau kita ditimpa sakit, ya, sakit menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Kalau antum terkena musibah, kehilangan uang, dirampok atau yang lainnya, menggugurkan dosa, alhamdulillah. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, gimana Pak? Tadinya Masya Allah, ngajinya rajin, tapi setelah itu jadi malas, futur, lemah. Yang tadinya bergaulnya sama orang-orang soleh, sekarang bergaulnya sama orang-orang toleh. Yang tadinya Masya Allah, ikhwatal Islam, selalu khatam Quran, sekarang jadi seringnya khatam Quran. Yang seperti ini musibah Pak. Ini musibah yang menimpa agama seseorang. Maka minta kepada Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Iya. Nah ini Banu Israel nih Pak. Kenapa mereka sampai mencintai sapi? Patung sapi? Allah mengatakan bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Iya. Disebabkan penentangan mereka, disebabkan kepada sifat mereka yang durhaka seperti itu. Akhirnya Allah lemparkan ke dalam hati mereka cinta kepada apa? Kekufuran. Dan ini ancaman Pak, bahwa siapapun yang sengaja berpaling dari perintah Allah, siapapun yang sengaja dia menentang perintah Allah, Allah akan jadikan hatinya condong kepada kesyirikan. Makanya Allah mengatakan apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul. Untuk ditimpa apa? Untuk ditimpa fitnah. Imam Ahmad berkata, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Kata Imam Ahmad, fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah syirik atau kekafiran. Di mana seseorang, kata Imam Ahmad, dia membiasakan dirinya untuk menyelisih perintah Rasul. Gara-gara itu Allah jadikan hatinya condong kepada apa? Kesyirikan. Maka Allah mengatakan dalam ayat itu, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah, yaitu syirik, atau ditimpa adab yang pedih. Silakan pilih mana yang mau Anda lakukan. Wahai orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul, silakan pilih antara dua ini. Kamu pilih syirik atau ditimpa adab pedih? Dua-duanya pahit kan? Dua-duanya mengerikan. Ya. Berarti mau tidak mau kita wajib menaati siapa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang-orang Banu Israel disebabkan kekafiran mereka, inat mereka, penentangan mereka, akhirnya apa? Allah jadikan hatinya condong kepada mencintai apa? Ya, kesyirikan berhala itu. La ilaha illallah. Dan banyak umat Islam, Muslim yang ternyata cintanya kekufuran, Pak. Kenapa? Karena memang hatinya berpaling dari kebenaran, berpaling dari tauhid. Diajak mentauhidkan Allah, gak mau. Itu memecah belah. Diajak kepada sunnah Rasul, gak mau. Akhirnya apa? Allah jadikan hatinya condong kepada apa? Imma syirik, imma bid'ah. Ya enggak? Sahih. Akhirnya apa? Allah jadikan hatinya terbalik. Melihat sunnah dianggap bid'ah. Melihat bid'ah dianggap apa? Sunnah. Akibat apa? Perbuatan mereka sendiri. Diajak kepada sunnah kok enggak mau. Iya. Faedah selanjutnya saudaraku, ikhwata Islam. Wa minha annal iman al-haqiqi la yahmilu sahibahu illa ala ta'atillah. Ayat ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu pastilah membawa pelakunya kepada ketaatan. Iman yang sejati itu pastilah membawa pelakunya kepada ketaatan. Adapun kalau ternyata malah membawa kepada kemaksiatan, itu bukan iman, Pak. Berarti imannya salah itu. Ada orang semakin ngaji, semakin berbuat maksiat, aneh ini. Ini antum imannya apa ini? Seharusnya kan kalau semakin beriman, semakin apa? Semakin taat kepada Allah, semakin takut sama Allah, semakin rajin ibadahnya kepada Allah. Ini enggak. Ini kok malah semakin jauh dari Allah. Semakin pasti Pak ada sesuatu itu Pak. Iya. Makanya kalau antum duduk di sebuah pengajian, di pengajian itu malah membuat antum dekat kepada Allah, selalu ingin menaati Allah. Ya, itu insya Allah bagus, mengajarkan keimanan yang benar. Tapi kalau ternyata antum ikut suatu pengajian malah menyebabkan hati antum keras, hati antum malah jauh dari sunnah Rasul, hati antum jauh dari tauhid, wallahi itu menunjukkan ya pengajian seperti ini ada sesuatunya. Ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 94. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakan, jikalah kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar murni untuk kalian, tanpa manusia yang lainnya. Fatamannaul maut, silakan kalian berharap kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Pak, orang Yahudi yang akhlaknya kayak gitu, suka memaksiati, suka menentang, suka kepada kekufuran, ternyata mereka menganggap apa Pak? Kami ini anak-anak Allah. Ya. Mereka yang suka menentang kayak gini nih, orang Banu Israel nih Pak, suka memaksiati Allah, ternyata mengaku apa Pak? Nanti di akhirat kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ya.
Surga itu buat kami. Kalian nggak ada masuk surga. Jadi orang Yahudi itu mengklaim bahwa surga itu hanya untuk siapa? Yahudi. Selain Yahudi nggak bakalan masuk surga sudah. Maka di sini Allah menantang mereka. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka itu, jika kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah itu memang benar-benar murni untuk kalian, tanpa manusia yang lainnya, coba kamu berharap kematian. Berani nggak kamu mati? Iya. Sebab kalau orang mau mati kan tahu sendiri, Pak. Saya bakalan kemana? Ima ke adab, ima ke kesenangan. Tapi orang yang akan ingat kematian, dia akan ingat dosa-dosanya. Dia akan ingat perbuatan dirinya. Maka di sini Allah menantang orang-orang Yahudi itu. Fatamannawul maut. Silakan kamu minta kematian kepada Allah. Kalau memang kamu orang-orang yang jujur dan benar atas klaim kalian bahwa kalian nanti pasti masuk surga, selain manusia tidak ada surga buat mereka. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan apa? Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka sekali-kali tidak akan pernah berharap kematian selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka sadar terhadap perbuatan maksiat mereka sendiri. Orang Yahudi itu sadar sebetulnya kalau mereka itu salah. Ya. Makanya ketika mereka mengatakan bahwasanya kami itu anak Allah, bahwa kami ini cuma ucapan kalian saja. Coba kalau kamu memang benar, silahkan kamu mengharapkan kematian. Ya. Karena orang Yahudi itu, Pak, sebagaimana sudah kita jelaskan, mereka itu punya ilmu sebetulnya, Pak. Mereka tahu bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Benar. Yakin mereka itu, karena mereka mendapatkan dalam Taurat tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya mereka mengimaninya tapi malah dikufurinya. Ya. Maka Allah mengatakan mereka sekali-kali tidak akan pernah mengharapkan kematian selama-lamanya bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha tahu siapa yang berbuat zalim, kata Allah. Ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Kamu akan dapati mereka orang-orang Yahudi ini orang yang paling semangat hidup di dunia. Orang yang paling semangat apa? Ingin meraih dunia, sangat tamak kepada dunia, sangat rakus kepada dunia. Siapa itu? Yahudi. Iya. Demikian pula orang-orang yang berbuat syirik, kata Allah. Lihat, Pak, orang-orang yang notabene tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, Pak, pasti cinta dunianya angot, Pak. Pasti itu, Pak. Bagaimana mereka akan mencintai akhirat, beriman aja enggak? Orang-orang yang berbuat syirik itu, Pak, pasti mereka mengejar dunianya luar biasa. Rakusnya mereka kepada dunia itu luar biasa. Maka Allah mengatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Salah seorang dari mereka berharap supaya dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Padahal panjangnya umur itu tidak menyelamatkan mereka dari adab api neraka sedikit pun juga, kata Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah melihat perbuatan-perbuatan mereka itu. Iya. Ini di sini Allah menantang orang-orang Yahudi. Kita ambil faidah kata Syekh Utsaimin. Faidah yang pertama dari ayat-ayat tadi. Takdzibul yahud alladzina qalu lanal akhirah walakumud dunya. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ayat ini
pendustaan terhadap orang Yahudi yang mengklaim katanya akhirat buat kami, dunia buat kalian, hai umat Islam. Neraka tidak akan membakar kami kecuali beberapa hari saja. Setelah itu kalian, hai umat Islam, yang akan menggantikan kami dalam api neraka. Itu kan ucapan orang Yahudi, Pak. Ya. Maka di sini Allah mendustakan ucapan mereka dengan cara menantang. Katakanlah, kalau memang akhirat 100% buat kamu semuanya, coba kamu berharap kematian jika kamu benar-benar orang yang jujur. Ternyata mereka tidak berani itu, Pak. Ya. Faedah yang kedua minha annal kafir yakrahul maut. Orang kafir itu pasti tidak suka kematian. Lima ya'lam min su'il aqibah, karena ia tahu ya, bagaimana akibat buruk yang akan mereka derita nanti di hari kiamat, di kuburan mereka. Jadi beliau mengatakan, ayat ini mengatakan, menunjukkan orang kafir itu pasti tidak suka kematian. Coba antum renungkan perkataan ini, Pak. Orang kafir tidak suka kematian. Sekarang saya mau tanya antum suka kematian enggak? Siapa yang suka kematian? Loh, gimana ini? Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah mengatakan, siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Rasulullah, semua kami tidak menyukai kematian, ya Rasulullah. Semua kami pasti lari dari kematian, ya Rasulullah. Terus gimana maksudnya? Maka Rasulullah bersabda, bukan begitu maksudnya, ya Aisyah. Seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia, maka Allah perlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Maka di saat dia suka untuk bertemu dengan Allah. Ya, ini ketika sakaratul, hendak meninggalnya itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di mana? Di surga. Maka di saat itu dia suka bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, ketika hendak meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya di neraka. Dan di saat itu dia tidak suka bertemu dengan Allah. Dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Iya. Ini ikhwatul Islam. Di sini orang-orang Yahudi disifati oleh Allah bahwa mereka tidak akan pernah mau berharap kematian. Kenapa? Karena orang kafir itu sudah disebutkan tadi, Pak, orang-orang yang tidak beriman akan adanya kehidupan akhirat, atau beriman tapi ternyata keimanan mereka salah. Akibatnya apa? Pasti mereka akan cinta dunianya sangat kuat sekali. Kalau sudah cintanya sangat kuat terhadap dunia, pasti ya takut matinya minta ampun. Wa minha, faidah selanjutnya yang bisa kita petik, isbatus sababiyah, penetapan akan adanya sebab musabab. Maksudnya sudah sebagaimana saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa segala sesuatu itu Allah lakukan karena adanya sebab. Demikian pula segala sesuatu ada sebabnya biasanya. Nah, di sini Allah mengatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Allah mengatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ba di sini bima, ba di sini mempunyai mana ba sababiyah. Artinya mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian disebabkan oleh perbuatan amalan mereka. Ya. Karena amalan mereka banyak maksiat, amalan mereka banyak durhakanya, tentu yang seperti ini pasti dia tidak akan pernah mengharapkan apa? Kematian. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kelak dia akan mendapatkan api neraka.
Ya. Wa minha itsbatu ilmillahi ta'ala lil mustaqbal. Faedah selanjutnya penetapan bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan tidur, Pak. Nggak enak tidur di majelis ta'lim. Kalau tidur itu enaknya di kasur. Ada bantal, enak. Kalau di majelis ta'lim tidur antum kesiksa. Ya nggak, Mas? Ya gini. Ngapain tidur? Mendingan pergi ke mana? Kamar mandi. Ya. Wa minha faidah selanjutnya jawazu takhsisil umum li gharadin. Yang keempat tadi ya, penetapan bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, tentu Allah ilmunya sangat luas sekali. Allah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa minha jawazu takhsisil umum li gharadin. Ayat ini menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebuah keumuman karena ada tujuan. Contohnya di sini Allah mengatakan, wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu, tapi Allah mengkhususkan orang zalim aja, Pak? Dan Allah mengetahui apa? Orang yang zalim. Maksudnya apa? Pasti ada tujuannya. Maksudnya, hai orang-orang zalim, kamu itu jangan menyangka Allah tidak tahu perbuatan kezaliman kamu itu. Karena orang yang berbuat zalim itu rata-rata, Pak, kurang keimanannya bahwa Allah mengetahui perbuatan dirinya. Sebab kalau kuat sekali imannya di hatinya bahwa Allah tahu perbuatannya, Allah tahu walaupun dia sendirian, dia tidak akan berani berbuat zalim. Maka Allah mengatakan wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui perbuatan orang-orang yang zalim sebagai ancaman buat mereka, peringatan buat mereka, bahwasanya kalau Allah tahu perbuatan orang yang zalim, maka pasti mereka mendapatkan balasannya sekecil apapun juga. Iya. Wa minha, faedah selanjutnya saudaraku, annal yahuda ahrasun nasi ala hayah. Orang Yahudi itu orang yang paling semangat hidup di dunia, Pak. Maksudnya semangat, maksudnya gini, tamak begitu, Pak. Ya, sangat cinta dunia. Itu orang Yahudi itu, Pak. Iya. Maka dari itu kita tidak boleh mempunyai sifat orang Yahudi seperti itu, Pak. Sangat cinta dunia, sangat tamak terhadap dunia. Tidak. Islam menganjurkan kita untuk zuhud. Iya. Islam menganjurkan kita lebih mengharapkan kehidupan apa? Akhirat. Islam menganjurkan kita, Pak, untuk tidak terlalu banyak angan-angan dunia. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jangan. Justru kita selalu ingat angan-angan kita, keinginan kita akhirat. Adapun kemudian pikiran kita kalau mikir isinya cuma mikirin dunia, toh ini tercela, saudaraku. Iya. Akhirnya apa? Doanya kita pun kepada Allah isinya cuma dunia, toh. Tidak ada minta akhirat sama sekali. Iya. Allahu a'lam. Udah masuk Isya ya? Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.